Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Novianti, mahasiswa PPG Darjat 42 tahun 2023, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari ini Sabtu 4 November tahun 2023 akan melaksanakan rekaman video PPL 2. Berikut rekaman video PPL 2. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Telah sempat kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. berdoa dimulai. Cek dulu kehadiran kita pada hari ini ya. Ibu cek dulu daftar hadirnya, siapa yang hari ini yang tidak hadir. Amanda, Abi, kita pada hadir semua ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Anak-anak itu sebelum kita ke materi pelajaran, mari bersama-sama kita tingkatkan motivasi kita dulu ya di pagi hari ini ya. Belajar Pancasila, Bercinta memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia kepada sesama. hari ini memahami pesan pokok dari surat Atin. Ada yang tahu kira-kira apa nak yang pesan terdapat di dalam surat Atin? Muhid, Artinya wajib. Betul, bagus. Terus apa lagi? Ada yang tahu nak kira-kira apa tentang surat Atin itu apa? Manusia diciptakan dalam apa? Ya, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Itu dalam keadaan sebaik-baiknya. Baik, bahwa kita anak-anak ibu semuanya harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Karena kita diberikan akal, pikiran, ya kan? Ya, makanya kita harus bersikap yang baik seperti yang tadi, berakhlak mulia. Nah, kalau tidak seperti itu, nanti akan kembali ke tempat yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak melakukan hal yang baik. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surat Atin dengan baik. Berikutnya, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik membentuk kelompok nanti ya, bentuk kelompok ya nak. Yaitu peserta didik mengamati pesan moral yang terdapat di dalam surat Atin nanti yang akan Ibu Guru sajikan di dalam materi kita. Sudah itu nanti Bu Guru meminta kalian untuk membuat peta konsep tentang pesan pokok yang terdapat di dalam surat Atin berdasarkan cerita pendek kisah Aisyah. Nanti Ibu akan bagikan nanti di kita
ambil pesan-pesan yang terdapat di dalam surah At-Tin itu. Setelah itu, di dalam proses kegiatan pembelajaran kita tentunya ada penilaian dari guru. Jadi yang aktif, yang tertib, yang rapi, yang nanti bisa mengeluarkan ide-ide yang bagus dalam proses pembelajaran, maka tentunya nilainya pasti akan bagus. Anak-anak ibu, sebelum ibu ke materi yang ibu sajikan, kita tutup kelompok terlebih dahulu. Jadi kelompoknya sekarang, kalau kemarin sana satu, hari ini sebelah sini yang kelompok satu. 4 orang sebelah sini satu. Untuk kelompoknya, nah, mejanya dirapatkan. Berkelompok, mejanya dirapatkan seperti yang materinya tentang mengamati pesan-pesan yang terdapat di dalam surat At-Tin. Perhatikan penjelasan surat At-Tin ini yang ayat 1 sampai 3. Di ayat keempat diamati ibu. Sudah, nah? Sudah kalian amati? Dari kelompok 2 agak Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. ya, terus jaga kelompok 3. Kelompok 3 ya, jadi ya, bahwa Allah itu adalah hakim yang paling Adil. Di sini nanti dari kisah Aisyah dan pesan kebajikan dari surat At-Tin. Jadi ibu tampilkan, ibu kasih, ini ada sebuah cerita pendek ya. Dari sini nanti simpulkan, tulis di tugas. Ini untuk kelompok 3, nih tulis nama kelompok tadi, kelompok 3, terus tulis nama pesertanya. Nanti ditulis di sini pesan pokoknya yang terdapat di dalam surat At-Tin itu melalui kisah Aisyah. Ayo berkelompok, nak boleh kursinya di bagi. Nah, di mana kursinya? Ya sama-sama. Ya. Satu, misalnya apa? Misalnya ada kisah nih di sebuah desa, ada kisah dari Banda, nanti dari Ada seorang anak. Kerjakan sama-sama ya, Nak. Ya, Nak. Ya. Oh, yang ini kisah ini, Nak, kisah Aisyah ini kan ada yang terdapat di dalam pesan surat At-Tin. Tadi kan kita sudah tuh dari 1 sampai 8, yang ke 1 sampai 3 itu tentang mengeksrakan Allah. Yang keempat, Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Allah itu adalah hakim yang paling hadis. Nah, dari 8 hadis ini ada sebuah kisah. Kalian cari apa yang terdapat pesan dari surat At-Tin di dalam kisah ini. Tuliskan ke dalam tugasnya. Yang lain, jangan ribut, jangan ribut. Tetap kerjakan tugasnya masing-masing. Ibu bantu dulu di kelompok 3 untuk mengurangi 1 sampai 3. Yang itu tentang
mengesahkan Allah. Empat, Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Sudah itu kita akan dikembalikan yang kelima ya, tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang melakukan hal yang baik, kebajikan, soleh, yang keenam, yang ayat ketujuhnya Allah akan melakukan pembalasan, yang kedelapan bahwa Allah itu memang adalah hakim yang paling adil. Nah, di sini ada kisah tentang Aisyah mana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah tadi. Dicari lagi kalau masih ada, mana nih, masih ada nggak yang belum tertulis di tugas kalian? Ya, nah dipahami mana ya? Sudah selesai semuanya kan? Sudah. Kalau sudah, Ibu ambil dulu ya ini jawabannya, Ibu fotokan dulu. Ya, nanti kita bahas secara bersama-sama. Coba ini dari kelompok 3. Ya. Biasa kan? Minum ya? Ya. Baik, anak-anak Ibu, setelah selesai semuanya, Ibu minta kelompok 3 untuk maju. Semuanya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Perhatikan nak, untuk kelompok 2 dan kelompok 1 memperhatikan menanggapi yang nanti apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Kalau ada yang tidak sama, tidak sesuai, boleh kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapinya. Siapa yang ingin baca? Ini ke depan sini. Ya. Ayatnya ke depan ya? Depannya. Ada itu ya. Silakan yang lain. 2. Aisyah selalu membaca surat Yasin dengan penuh kemuliaan. 3. Aisyah merasa bahkan tentang perbuatan dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu hasil dari diri. Ayo yang Surah At-Tin memberikan dengarkan nak. memberinya pada kesimpulan menghargainya manusia dalam pandangan Allah dan bagaimana kebajikan dan kebaikan harus terus dijaga. Ya, jadi kelompok 3, kelompok 1 dan 2 sudah memberikan tanggapan. Maka dari itu bahwa hikmah yang dapat kita ambil atau pesan yang dapat kita ambil dari kisah Aisyah tadi, yaitu tentang bahwa Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Sudah itu kita harus bersyukur karena sudah diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dan kita harus selalu menjaga kebaikan, harus terjaga selalu agar nanti kita tidak kembali ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kita. Satu orang nak, siapa saja? Oh ya, boleh. Tian untuk maju ke depan. Apa tadi? Silakan yang lain ya. 1. Allah menciptakan manusia dengan sempurna. 2. Ya. 3. Selalu berbuat baik. Iya, kita nanti. Nah, sini dulu. Nah. Ya, terima kasih ya belajar dengan rajin dan tekun. Ya. Ya, belum materi kita tutup pada hari ini. Ibu minta kalian untuk mencatat
poin-poin apa yang Ibu sampaikan. Silakan buku tulisnya. Ini dapat disimpulkan. Yang pertama, bahwa kita adalah harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita pada hari ini. Siapa nak? Oh ya, dilihat. Kita harus Betul. kita harus bersyukur kepada Allah Karena kita kita akan kembalikan terus ya, ya. Kita kasih hapus dulu. Buat ya nak ya, belajar dengan yang rajin supaya nanti menjadi kita. Setelah itu kita akan mengadakan tes akhir ya nak ya. Tes akhir Ibu akan bagikan soalnya terlebih dahulu. Ya. Tugas akhir kita karena Ibu ingin mengetahui sejauh sudah nak selesai? Ya, kumpulkan. Ibu kumpulkan dulu. Sudah nak tadi sudah mengerjakan tugas dari Ibu, evaluasi kita pada minggu ini. Hasil dari tugas ini akan Ibu umumkan melalui WA grup kita, mana nanti yang mendapat nilai di bawah standar atau siapa yang sudah mendapatkan nilai di atas standar akan mendapatkan pengayaan. Kalau yang belum, nanti akan Ibu adakan remedial. Ya nak? Nah, itu mengenai tugas yang sudah kalian kerjakan. Untuk minggu depan, itu tugas rumahnya akan melalui Google Classroom. Materinya, pendalaman materi kita tadi akan diulang kembali, mengingatkan supaya tidak lupa. Nanti akan Ibu berikan linknya mengenai tugas di rumah, yaitu lewat Google Classroom. Paham nak? Mengerti? Mengerti? Ya. Kalau sudah itu materi kita pada minggu depan, yaitu tentang indahnya saling menghargai tentang keberagaman. Ya nak? Ya. Untuk itu, sebelum kita tutup materi kita, mari bersama-sama kita sholat ya ya. Ya. Sholat dulu. Sholatullah salamullah supaya kita selalu bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik anak-anak Ibu, sebelum materi Ibu akhiri, maka kita berdoa terlebih dahulu. Ya nak, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang disampaikan kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.